A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Suamiku pembunuh anak-anakku. Cerita ini ditulis oleh Zika Amel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi cerita-cerita dari Kak Zika Amel, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum itu Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Jangan! Aku berteriak sekeras mungkin agar suamiku segera bangun dari tidurnya. Sumpah, aku takut setengah mati kali ini. Tapi, bagaimana caranya hantu itu tidak menggubris sama sekali teriakanku, melainkan kukunya yang tajam itu telah mencengkram kuat leher Benny. Aku menatap wajah suamiku yang sudah tidak berdaya dengan matanya yang melotot menahan cekikan sosok yang mengambang itu. Hingga darah mengucur begitu deras saking tajam kukunya mencengkram. Setelah Benny tak bernyawa lagi, kini kedua tangan perempuan itu menjulur ke arah batang leherku. Dengan sekuat tenaga aku meronta-ronta berusaha keras melepaskan tangan yang mengerikan itu dari leherku. Aku terbangun dengan keringat yang membanjiri seluruh tubuhku. Kupalingkan wajahku ke samping dan ternyata Benny masih tertidur di sebelahku. Astaga, ternyata itu semua cuma mimpi. Aku mengucap syukur tanpa henti. Lantas kuedarkan pandangan ke seluruh sisi kamar. Lega, karena sosok itu memang benar-benar tidak ada di kamar ini. Sayang, kamu kenapa? Kok penuh keringat begini? Atau kamu habis mimpi buruk? Tanya Benny yang tiba-tiba terbangun karena merasa aku kenapa-napa. Iya, sayang. Aku mimpi buruk kamu meninggal. Jawabku lirih seolah ada tekanan besar dalam batin ini. Udah. Tapi aku kan di sini baik-baik aja bareng kamu, Dinda. Benny langsung mendekat dan memelukku. Sungguh, aku sangat terkejut dan takut jika semua ini nyata. Tuhan, lindungi kami. Sayang, masih malam banget ini. Yuk kita tidur lagi. Dan ingat jangan pernah lepasin tangan kamu dari aku. Atau nanti kamu mimpi buruk lagi. Perintah Benny mengingatkan aku yang sedang panik dan nyaris menggigil. Akhirnya aku tarik selimut dengan sebelah tanganku sementara tangan lain memegang erat tangan suamiku. Aku berpikir arti dari mimpi itu mungkin harus lebih perhatian pada Benny dan jangan membuat ia merasa terabaikan seperti katanya sendiri. Kualihkan pikiran burukku dengan memejamkan mata hingga esok pagi menyambut. Dan kami pun akhirnya larut dalam peraduan mimpi indah disertai gelap malam yang semakin nyata. Aku merasa sangat malas untuk sekedar membuka mata ini. Padahal sinar surya perlahan menerobos melalui ventilasi udara di dalam kamarku. Aku baru sadar, ternyata awal pagi menyapa dan seketika pikiran ini tertuju pada si kembar. Segera ku singkap selimut dan kulirik ke samping terlihat suamiku tidak di sini lagi. Samar aku mendengar suara air yang diguyur. Rupanya Benny sedang berada di kamar mandi. Tanpa menghiraukannya, langkahku dengan cepat keluar dari pintu dan menuju ke arah kamar kedua putriku. Saat membuka pintu, terlihat dua malaikat kecilku yang masih terlelap. Aku berdiri di sisi ranjang sesaat mengamati pemandangan yang indah dan selalu kurindukan. Selimut hangat yang masih membungkus tubuh mungil Andin dan juga Andita. Ranjang ukuran besar ini memang pas untuk mereka berdua. Mataku terpaku pada dua wajah yang polos seolah tanpa titik dosa darinya. Rambutnya yang terurai menutupi sebagian area wajahnya terurai indah. Kupandangi kedua hidung mungil mereka, nyaris menyerupai hidup papanya. Kuusap lembut pucuk kepala mereka secara bergantian. Lalu tak lupa dua kecupan mendarat di sana. Terlihat Andita bergerak dan menggeleng dengan matanya yang baru saja terbuka lebar, serta seolah senyum terukir jelas di bibir mungilnya. Pun aku sebagai sang mama ikut membalas senyumnya dengan hangat. Sayang,
Ayo bangun. Kayaknya mama gak perlu lagi ngasih tahu kalian kalau hari ini hari apa. Ucapku antusias menatap bola mata Andita yang tersenyum padaku. Iya mah, Andita tahu dong. Jawab gadis mungil itu dengan aura bahagia yang terpancar. Kak Andin, Kak Andin, bangun. Hari ini giliran kita ditemani mama papa jalan-jalan loh. Andita lalu mengguncang sisi bau kakaknya dengan antusias. Iya, Andita, adikku sayang. Kakak udah dari tadi bangun tahu. Goda Andin mencolek pinggang adiknya yang kegelian. Duh, senangnya hati ini melihat mereka bisa tertawa renyah begitu. Dua buah hati yang tak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Bahwa nyawaku rela menghilang demi kebahagiaan dua putri kembarku. Karena terharu tanpa kusadari tetesan bening jatuh dari pelupuk mataku. Lalu senyum bahagia mengembang dari bibirku yang terasa sedikit bergetar. Aku bersyukur karena untuk kami dihadiahi dua buah cinta yang begitu manis. Kupeluk kedua putriku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dua senyuman yang selalu membuat jiwa ini penuh ketenangan juga kekuatan. Rasanya baru kemarin aku melahirkan. Akan tetapi waktu begitu cepat berjalan hingga mereka sudah sebesar ini. Aku dan suamiku sungguh beruntung memiliki mereka yang tersayang. Keluar kamar, kami beranjak ke ruangan depan. Sembari aku menyiapkan sarapan, Andin dan Andita menunggu di ruang TV dan mungkin sebentar lagi papanya juga ikut bergabung bermain bersama mereka. Bagaimana tidak, kerinduan pada sang papa sungguh tak bisa dibendung oleh si kembarku. Pagi ini, aku mencoba mengolah beberapa bahan makanan yang kubawa dari rumah sebelum berpindah ke sini. Mungkin aku akan memasak yang praktis saja, yaitu nasi goreng udang crispy. Berhubung peralatan dapur belum tersusun rapi, jadi menu itu cocok dengan situasi saat ini. Dengan gerakan cepat namun santai aku melakukannya. Mulai dari membersihkan udang dalam kulkas serta daun bawang dan cabai rawit serta bawang merah siap digoreng untuk ditaburi di atas nasi gorengnya. Kubaluri udang berukuran sedang dengan tepung bumbu praktis dan kucelupkan ke dalam minyak panas satu persatu hingga warnanya kuning kecoklatan, lalu kuangkat ke piring sedang berwarna putih. Selanjutnya kuaduk beberapa kali nasi serta bumbunya yang dimasak di api dengan suhu sedang agar tidak hangus. Tak lama menunggu, akhirnya kedua menu telah siap kuhidangkan. Terlihat Penny dan dua putriku tertawa bersama dengan penuh semangat. Penny pun sesekali menggelitik mereka hingga terpingkal-pingkal. Kadang heran ketika kulihat sikap Penny pada si kembar bisa selembut itu. Namun, di sisi lain bisa-bisanya suamiku berperilaku penuh emosi dan tak peduli dengan perasaan rapuhnya putri kecil kami. Tapi, aku selalu berusaha memaklumi kepribadiannya yang berubah-ubah itu. Bahkan hingga detik ini ia tetap akan menjadi lelakiku yang terhebat. Bahasa cinta yang ia berikan dapat meluluhkan hati wanita yang bernama Adinda. Ya, aku jujur sekali bukan. Astaga, aku harus segera memanggil mereka sebelum makanannya dingin. Itulah kebiasaanku jikalau mengingat suami yang penuh kasih memang lupa semuanya. Sayang, sini makan dulu. Udah siap semua nih. Di meja makan. Aku berseru yang sudah duluan duduk di salah satu kursi di dekat sisi meja. Oke, Mama, kami segera ke sana. Jawab mereka bertiga serempak bagai paduan suara yang siap bereaksi saja. Tapi aku senang melihatnya. Wow, mereka sangat lahap makannya. Sesekali suamiku menyuapi Andin juga Andita. Tiba-tiba Andita berceletuk. Nasi goreng buatan Mama memang selalu the best deh. Aku tersenyum bahagia ketika melihat kekompakan mereka. Rasanya tak ingin melewatkan waktu yang indah ini. Aku menatap wajah Benny dengan seksama. Terdapat kurat kebahagiaan di sana dan matanya juga menentukan hati ini. Andin, Andita, weekend ini kita ke taman wahana yang banyak permainan aja. Gimana? Tanya Benny yang tiba-tiba buatku kaget mendengarnya. Asik, boleh Pak.
Mama ikut juga kan? Jawab keduanya serempak dan antusias. Jadi, kalian mau kalau Mama gak ikut? Balas Penny menggoda Andin dan Andita. Enggak dong, Pak. Kami mau Mama ikut juga. Jawab Andin yang memperhatikan sederetan gigi putihnya yang sebagian agak coklat. Setelah makan, akhirnya kami berangkat naik mobil. Saat kami melewati jalan yang kebetulan dekat dengan halaman samping rumah, terlihat oleh mataku aura gelap pada pohon besar yang tinggi menjulang itu. Astaga, barusan aku melihat apa? Kenapa tiba-tiba kepalaku terasa pusing sekali? Mata ini seperti memaksa untuk tidak berkedip dan menahan untuk tidak melihatnya. Semakin lama semakin jelas tanpa bayangan hitam meliuk-liuk di sekitar pohon besar itu. Kali ini aku seperti terkuras energi yang begitu besar sehingga gumpalan seperti asap hitam itu seperti menarik aku ke sana. Sungguh, energiku sudah habis semua dan tubuhku juga ikut melemah hingga semuanya menjadi gelap. Sayang, kamu udah bangun. Mah, Mama buka matanya, Mah. Mah, kenapa tiba-tiba pingsan, Pak? Kok Mama gak jawab, Pak? Aku ternyata pingsan dan tidak sadarkan diri beberapa menit. Terdengar olehku serentetan pertanyaan dari Benny, Andin, dan Andita. Aku gak apa-apa kok sayang. Aku menatap wajah Benny dan kembali tersenyum padanya. Andin, Andita, makasih karena kalian sudah menunggu Mama dari tadi di sini. Mama gak kenapa-kenapa kok sayang. Sini peluk Mama. Aku mencoba membuat hati kedua putriku tenang dan tidak tertekan karena situasi. Oh iya, tadinya kita mau jalan-jalan ya sayang. Tanyaku mengingatkan rencana kita sekeluarga. Sayang, udah, jangan pikirin itu dulu. Yang penting kamu sehat dulu dan gak lemah kondisinya kayak gini. Jawab Benny sembari meraih segelas air putih untukku. Iya Mah, Andin gak apa-apa kok kalau gak jadi jalan-jalan hari ini. Andin mau Mama cepat sembuh. Ucap Andin dengan penuh perhatian yang terlihat dari mata polos itu. Andita juga gak mau Mama pingsan lagi. Timpal Andita yang manja dari tatapannya. Ya udah yuk Andin, Andita, sayang, kita keluar dulu. Biar Mama bisa istirahat dan cepat sembuh ya. Penny mengajak kedua putri kembarku demi membiarkan aku istrinya beristirahat. Mungkin ia tahu kalau aku harus mengembalikan kekuatan dan energi fisik yang melemah tanpa daya ini. Esoknya, aku tidak menyangka kalau seluruh tubuhku sudah segar kembali dan kepala juga sudah tidak pusing seperti kemarin. Sembari mengedarkan pandangan ke seluruh kamar, aku tiba-tiba teringat kejadian kemarin. Sepertinya aku harus mencari tahu fakta di balik pohon besar nan tinggi di belakang halaman rumahku. Perlahan langkah ini ku gerakan hingga ke arah ruang tengah rumah ini. Di sana terlihat Penny dan juga si kembar sedang tertawa dan saling berkejaran. Aku melanjutkan langkah ke arah meja makan dan melihat semangkuk bubur ayam yang tertata di atas kain putih. Penny memang seperhatian itu padaku. Selesai makan, aku melangkah lagi ke arah pintu depan dan keluar melihat sekeliling, berharap ada seseorang warga di daerah sini yang melintas pagi ini. Sayang, aku berangkat kantor dulu ya. Kamu gak apa-apa kan? Aku tinggal. Ucap Penny beberapa menit setelah aku keluar menuju halaman. Iya sayang, aku gak apa-apa. Kan ada si kembar yang jaga aku di rumah. Aku menanggapi ucapan Penny dengan tersenyum kecil padanya. Oke, sayang. Hati-hati kalian ya. Penny melangkah setelah mengecup hangat keningku. Kemudian suamiku mengendarai mobil dan berlalu hilang dari pandangan. Sembari menikmati udara pagi hari ini, terlihat ada seorang perempuan parubaya berjalan ke arah pintu pagar rumahku. Kutaksir usianya sekitar 45 tahun kurang lebih. Mampir Bu,
Aku memberanikan diri duluan menegur perempuan itu. "Oh, iya Neng, terima kasih," jawabnya dengan senyum yang lumayan ramah. "Kenalin, saya Dinda, Bu. Saya dan keluarga baru pindah ke rumah ini." Aku memperkenalkan diri secepat mungkin. "Panggil saja Bu Ruby," jawab perempuan itu menjabat tanganku. "Maaf sebelumnya, Neng Adinda. Maksud kedatangan saya ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya beritahu pada Neng," lanjut Bu Ruby yang tanpa serius terlihat dari mimik wajahnya. "Emangnya ada apa ya, Bu?" tanyaku penasaran. "Saya cuma mau bilang, kalau Neng mau lama dan betah tinggal di sini, tolong jangan sekali-kali mendekati pohon angker di halaman belakang rumah ya Neng." Bu Ruby tiba-tiba memperingati aku dengan tatapan matanya mengarah pada pohon besar di sana. "Pohon angker?" tanyaku ingin memastikan fakta yang baru saja ku dengar. "Iya, warga sini menyebutnya pohon angker. Beberapa bulan lalu, ada salah seorang anak warga yang meregang nyawa diganggu oleh penunggu pohon angker itu. Dan semenjak kejadian itu, orang-orang tidak berani lagi melewati tempat ini terlebih malam hari." Bu Ruby berbicara sembari melihat lurus ke arah halaman belakang. Setelah kami mengobrol beberapa menit, akhirnya perempuan itu kembali ke rumahnya yang terletak tidak terlalu jauh dari sini. Sekarang, rasa kecurigaanku terhadap penunggu pohon itu terbukti juga. Pantas aku bisa merasakan keanehan yang berbeda di rumah ini. Karena matahari mulai menanjak, aku segera masuk ke rumah dan menghampiri kedua putri kesayanganku. "Ma, tadi Kak Andin gak mau ganti channel film Unicorn, Ma," rengek Andita padaku dengan polosnya. "Iya sayang, sabar. Sebentar lagi juga selesai tuh acara favorit Kak Andin." Aku mencoba memberikan pengertian pada Andita berharap mau menurut. "Iya deh Mah, Andita akan sabar nungguin Kak Andin," jawab putriku yang mulutnya terbuka dan menampilkan giginya padaku. "Ya udah, Mama ke dapur dulu ya sayang." "Iya Mah," jawab Andin dan Andita serempak, lantas melanjutkan menonton. Tak terasa hari menjelang maghrib. Akan tetapi Benny juga belum pulang dari kantor. Mungkin suamiku ada lembur lagi malam ini. Sementara aku masih sibuk di sini menyiapkan makan malam untuk keluarga kecil yang sangat berharga. Aku bersyukur karena aku memiliki mereka dalam hatiku, dan bisa menikmati setiap keindahan pagi hari adalah hal begitu berarti dalam kehidupanku. Selesai menaruh di atas meja, aku mencoba memanggil kedua putriku. Astaga, kemana mereka? "Andin, sayang. Andita, kalian di mana sayang?" Aku kaget ketika mendapati mereka tidak ada di kamarnya. Aku berusaha mencari dan terus memanggil si kembar ke seluruh ruangan rumah. Namun, hasilnya nihil. Pikiranku tidak karuan dan seluruh jiwa ini dipenuhi kecemasan. Aku menarik napas sejenak dan menghembuskannya perlahan, sampai indera pendengaran menangkap suara cekikikan Andin dan Andita, dan itu berasal dari halaman belakang tepatnya mendekati pohon angker. Tanpa peduli gerak saraf dari kakiku, yang pasti secepat mungkin kupacu terus berlari ke arah suara, hingga sebuah pemandangan mengejutkanku dan ternyata itu bukan suara si kembar, melainkan suara sosok penunggu pohon angker itu. Dengan cepat aku memeluk kedua putriku ketika menyadari bahwa perempuan mengerikan itu mulai mendekati mereka dengan segala aura menakutkan darinya. "Mama, kenapa lari-lari begitu? Kami lagi main sama Tante Maya tadi. Katanya dia tinggal di dekat rumah kita loh, Mah." Aku kaget mendengar ucapan Andin barusan. "Apa, Maya? Apa jangan-jangan nama hantu di pohon angker itu Maya?" "Sayang, Mama peringatin ya. Jangan keluar rumah tanpa izin dulu karena gak aman sayang," kataku dengan nada rendah tapi agak tegas.
Iya mah, tapi Andin masih boleh main sama Tante Maya kan mah? Tanya Andin serius menatap padaku dengan tatapannya yang begitu polos. Mama tadi gak lihat siapa-siapa sayang. Aku mencoba bersikap seolah tidak mengetahui apa-apa di hadapan mereka. Ada mah, Andita juga lihat, ya kan? Andin melirik ke arah adiknya. Iya mah, tadi Andita yang nanyain nama Tante Maya. Jawab Andita tersenyum kecil menatap tepat padaku. Ya udah, yuk masuk ke dalam sayang. Akhirnya aku meraih kedua tangan mereka dan mengajaknya melangkah menuju ruang makan. Saat aku menutup pintu belakang, hawa aneh mulai kembali menyergap jiwa ini. Lagi, untuk kesekian kalinya aku mencium aroma melati yang menyengat. Rasanya masih tetap sama yang bercampur dengan bau anyir yang tak tertahan. Di meja makan, terlihat Andin dan Andita tertawa saling memainkan botol minuman dengan menyemprotkan beberapa cipratan ke satu sama lain. Sedang aku masih dirundung kegelisahan yang dalam, dan mungkin akan begitu selama masih menempati rumah ini. Namun, itu semua tidak terlalu kupermasalahkan asal dua putriku bahagia bisa dekat dengan papanya. Aku sudah tidak perlu memikirkan hal yang lebih menakutkan lagi dari ini. Sayang, makan dulu Gih. Nanti makanannya dingin loh. Aku menyuruh mereka makan karena tidak ingin kedua putriku masuk angin karena telat makan. Iya, Mama. Jawab Andin juga Andita secara bersamaan. Habisin ya sayang. Tahu kan kalau nggak habis, Mama nggak akan masakin lagi. Habisin ya sayang. Tahu kan kalau nggak habis, Mama nggak akan masakin lagi. Lanjutku sembari mengisi air putih dalam gelas kedua putriku. Siap Mama. Papa kok belum pulang dari kantor ya Mah? Tanya Andin polos. Aku menatap matanya yang tampak gelisah. Mungkin gadis kecil itu terlalu mengkhawatirkan papanya. Pun aku juga merasakan hal yang sama. Mana tahu Benny masih sibuk sebab lembur di kantor. Kenyataannya sekarang adalah melihat dua putriku bahagia bisa dekat dengan Benny, papanya. Walaupun aku harus menyembunyikan rahasia gelap rumah ini, cukup aku saja yang bisa merasakan setiap hal yang mengganggu pikiran, bahkan menguras semua energi dalam diri. Usai makan, kedua putriku kembali melanjutkan menonton acara kesukaan mereka. Kutatap wajah kedua putriku lekat-lekat. Benar saja aku tak mampu jika mereka hilang dari hidupku. Karena memiliki mereka adalah hal menakjubkan di dunia ini. Sesekali di sela-sela mereka menyendok makanannya, kedua bibir mereka tertarik dan tersenyum padaku dengan penuh cinta. Hal kecil apapun yang mereka lakukan untukku sungguh membuat diri ini tak ingin kehilangannya. Akhirnya aku lega. Makanan yang sudah payahku masak terbayarkan juga dengan lahapnya si kembar menghabiskannya. Karena biasanya juga aku yang bantu mengosongkan piring. Aku memencet tombol dan mencari film yang disukai Andin dan Andita. Aku senang karena mereka bisa lalai di depan televisi. Artinya mereka tidak akan menanyakan kapan papanya pulang untuk beberapa saat. Sayang, Mama tinggal sebentar ya. Sepertinya ponsel Mama berdering. Aku mendengar suara ponsel dari dapur karena tadi kelupaan membawanya akhirnya tinggal. Aku langsung melangkah ke arah dapur. Sesampainya di sana, aku menyalakan handphone dan anehnya tidak menandakan bunyi apa-apa. Lantas aku berbalik badan dan perlahan keluar. Belum jauh aku melangkah, tiba-tiba keran terbuka dan mengeluarkan cairan merah saat mataku tertuju ke wastafel, tempat biasa aku mencuci piring ketika selesai makan. Astaga, aku lebih kaget saat air yang menyerupai darah berubah menjadi putih seperti biasa. Kemudian aku mencoba memeriksa ke seluruh sudut ruangan, akan tetapi aku tidak dapat menemukan tanda apa-apa. Akhirnya aku beranikan diri membuka pintu belakang rumah. Kira-kira pintunya baru terbuka beberapa sentimeter.
Hawa dingin nyaris membekukan aliran darah dalam tubuhku. Meski demikian, aku tetap ingin mencari tahu lebih banyak tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumah ini. Setelah mengedarkan pandangan ke seluruh halaman belakang, lalu aku menutup pintu dan melangkah menghampiri si kembar. Aku kembali menemani dua putriku. Sesekali memeluk dan menggelitiki mereka berdua dan tetap saja terkekeh bukan main. Tak lama kemudian, aku melihat mata mereka yang begitu berat untuk memaksakan menonton. Akhirnya aku tuntun si kembar ke kamar dan menemani mereka tidur. "Mah, Papa belum pulang juga ya?" tanya Andita lirih. Terlihat gadis kecil itu dari matanya yang begitu lelah menunggu. "Enggak kok sayang, paling sebentar lagi Papa juga pulang," jawabku memberi pengertian pada Andita. "Kok Papa lembur terus ya Mah?" timpal Andin menatap ke arahku. Gadis kecil itu juga berlaku manja padaku. "Daripada capek nungguin Papa pulang, mendingan kalian dengerin dongeng peri cantik gimana?" Tawarku berharap kedua putri kembarku segera terlelap. Tak lama aku membacakan mereka dongeng, lalu mereka tertidur dengan nyenyak. "Semoga mimpi indah sayang. Selamat malam." Beberapa menit berlalu, aku balik lagi ke ruang TV dan duduk sejenak menunggu Benny pulang. Astaga, aku sama sekali tidak percaya dengan apa yang kulihat sekarang. "Maya." Aku terpaku pada dinding bertuliskan nama seorang perempuan. Ya, sepertinya memang nama hantu perempuan itu Maya. Bibirku mendadak susah digerakkan. Samar-samar kulihat bayangan putih mengambang di atas kepalaku dengan tawanya yang melengking. Aku juga semakin bingung dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya di rumah ini. Mengapa hantu perempuan itu terus mengganggu dan kerap kali menampakkan dirinya padaku? Dan yang tidak bisa aku tolerir, sosoknya mendekati kedua putriku. Syukurlah, akhirnya ia menghilang juga saat deru mesin mobil mendekat ke arah rumah ini. Aku menyibak sedikit tirai jendela. Ternyata Benny sudah pulang. Seketika pikiran ini yang terasa mengganggu berubah menjadi lega. "Sayang, kok kamu belum tidur?" tanya Benny begitu aku membuka pintu untuknya. "Iya sayang, aku belum ngantuk. Lagian aku juga mau nunggu kamu pulang," jawabku seadanya. "Maaf banget ya sayang. Tadi aku lagi ada rapat juga di kantor bersama dengan Pak Handoko yang nawarin rumah ini pada kita. Aku harus mengikutinya sampai selesai dulu sayang. Kamu gak apa-apa kan?" jelas Benny panjang lebar sembari merangkul aku. Aku segera menuntunnya ke kamar karena tidak ingin Benny melihat tulisan aneh tadi di dinding. Mungkin sebelum ia tahu aku harus segera menghapusnya. Usahaku berhasil membawa suamiku masuk ke kamar dan aku pura-pura keluar sebentar dengan alasan mengambil air putih untuknya. Dengan cepat kuhilangkan tulisan mengerikan itu dengan membasahi kain lap. Pikiran ini sebenarnya masih berkecamuk dan gelisah, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Sama sekali tidak ingin membuat suami dan kedua putri kembarku kesusahan. Biar aku saja yang mengalami ini semua, karena aku yakin akan terbiasa dengan berbagai macam keanehan di rumah ini. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.